Ya, sebelumnya ini dalam Quran surat Ali Imran ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim, laisa zakaru kal untha, dan laki-laki memang tidak sama dengan perempuan. Ini Allah yang berfirman seperti itu. Nah, ini tidak satu ayat, ini cuma sepenggalan ayat, tapi ini luar biasa. Ya, ini diteliti oleh banyak ahli. Ya, ini saya ambil dua referensi dari Mr. Alan dan Barbara Pease. Mereka melakukan penelitian di Sydney, Australia. Dan kemudian Dr. Luan Brizendin, ini seorang neurolog dari University of California, San Francisco. Ya, mereka meneliti di dua tempat, satu di San Francisco, satu di Sydney. Tapi yang luar biasa hasil penelitiannya sama hasilnya, karena yang diteliti adalah ciptaan Allah, yaitu manusia. Ya, yang diteliti ini otaknya. Ya. Jadi ilmuwan itu sebetulnya hanya mengobservasi sehingga mereka merumuskan dalam sebuah teori, tetapi ini semua yang diteliti adalah ciptaan Allah. Ya. Baik, jadi aktivitas otak di dalam rahim dan pengaruh hormon ini akan menentukan cara berpikir dan bersikap. Kita tahu semua seorang ibu hamil, kemudian janinnya ya setelah terbentuk jenis kelaminnya, kemudian itu tadi pengaruh hormon itu akan membentuk pola-pola di otaknya, sehingga mengapa laki-laki begini, mengapa perempuan begini, inilah karena aktivitas otak di dalam rahim yang dipengaruhi hormon. Ya. Dan pria dan wanita memang tidak identik karena diketahui dari penelitian, memang desain otaknya berbeda Allah ciptakan. Ya. Namun ya pria dan wanita atau laki-laki dan perempuan harus setara atau equal. Dalam arti memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Ya. Jadi kita bukan tidak identik, tetapi kita equal, kita setara. Begitu juga di dalam kita konsep agama, konsep akidah, kita sama untuk beriman, sama juga mendapatkan pahala, sama juga ya mendapatkan dosa atau kalau kita khilaf dan sebagainya. Ya. Jadi setara tapi memang tidak identik. Oke. Dan karena ada alat ini, functional MRI, makanya diketahui bahwa otak itu ternyata programnya berbeda-beda, ya, desainnya berbeda-beda, ya. Maka ini tadi, jadi functional MRI ini mengukur aktivitas otak tanpa menggunakan radiasi. Mesin ini memantau aliran darah ke bagian-bagian yang berbeda di otak manusia. Jadi nanti ketahuan nih. Jadi bedanya dengan MRI biasa itu untuk mengetahui massa. Kalau functional MRI itu untuk misalnya pasien ini disuruh bicara, jadi ketahuan di mana otaknya. Pasien ini misalnya disuruh berhitung, ya, disuruh berpikir, disuruh berimajinasi. Nah, itulah functional MRI. Ya. Baik, dari tahun 99 ini penelitian di Institute of Psychiatry London, sekarang namanya King's College London, ya, mengatakan lokasi yang mengendalikan bicara dan bahasa dalam otak laki-laki dan perempuan memang berbeda. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah tahu ini ya, atau sudah pernah dengar seminarnya. Saya sengaja ulang karena inilah dasar dari perbedaan pria wanita. Ya. Tadi kita sudah tahu juga otak terbagi dua, ada kanan dan kiri. Ya. Kemudian ini otak laki-laki dan ini otak perempuan. Ya. Apa yang beda? Ada perbedaan mendasar, yaitu ini warna orange. Ya. Nah, ini warna orange ini pusat bahasa dan kosakata. Laki-laki hanya di otak kiri, perempuan kiri dan kanan depan. Ya, jadi memang posisi lokasi bahasa perempuan memang lebih banyak. Mohon maaf bapak-bapak yang ikut nonton ini. Ya, laki-laki otak bicaranya cuma di otak kiri, perempuan kiri dan kanan. Ini yang mendasari wanita lebih pandai bicara, ya, dan bisa bekerja sambil terus bicara. Ah, ini karena otak kita seperti ini ya, ibu-ibu ya. Baik, laki-laki karena di otak kiri saja atau pria ya hanya di otak kiri, maka dalam sehari mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata. Ini katanya, kata-kata ya. 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan bahasa tubuh, dan rata-rata jumlah komunikasi sebanyak 7.000 kata-kata. Ya. Ibu-ibu yang punya suami pendiam mungkin cuma 5.000 tuh Bu. Ya, rata-rata memang 7.000. Ada juga laki-laki yang memang wataknya pembicara bisa 9.000, tapi rata-rata 7.000. Kalau anak kecil masih balita itu sepertiganya, sepertiga dari ini. Ya, maaf. Kemudian perempuan atau wanita karena otak bicaranya kiri kanan, maka dalam sehari mengatakan 6.000 sampai 8.000 kata, 2.000 sampai 3.000 bunyi vokal, 8.000 sampai 10.000 gerakan bahasa tubuhnya. Nah, ini kita jauh berbeda dengan laki-laki ya. Dan kalau dijumlahkan rata-rata komunikasi kita 20.000. Ya. Ada juga sih ibu-ibu yang pendiam itu 16.000.
Yang aktif bicara bisa 24.000 nih Bu. Hampir 3 kalinya laki-laki. Ini yang sering menjadi dasar mengapa suami istri itu bertengkar atau wanita dan pria itu salah paham. Kenapa? Karena kotanya atau kosa kata-katanya sangat berbeda. Ya. Jadi punten mohon maaf buat teman-teman yang sudah menikah, ya, atau buat ibu-ibu para istri. Seandainya WA suami panjang lebar, kan perempuan itu 20.000 ya karena WA kan makanya panjang ya, dan cuma dijawab oka, itu punten ya, itu terima dengan sadar sehingga bisa menerima dengan rasa senang. Dulu saya sebelum tahu ilmu ini saya baru tahu 2006, karena hasil bentuk jurnalnya tuh masuk Indonesia 2006, ya. Itu dulu saya menikah 92 kan, tadi saya sudah kasih lihat 92 sampai 2006 itu dulu kalau SMS ya, dulu belum WA namanya ya, dijawab Oka tuh kesel Bu. Tapi setelah tahu sekarang paham, oh kalau dijawab Oka itu udah bagus, udah syukur. Kenapa? Karena omongannya dikit. Dan laki-laki berusaha 7.000 kata ini bawah sadar dia, walaupun dia nggak tahu dia 7.000, dia mau membagi-bagi. Terutama untuk pekerjaan. Makanya ibu punten kalau cuma dijawab Oka atau dikasih jempol begini, udah syukur banget. Ya. Kalau perempuan memang banyak dan dikatakan oleh para ahli, wanita kalau dalam satu hari komunikasinya kurang dari 16.000, tidur malamnya tidak nyenyak. Ya, jadi punten ibu silakan dicarikan jalan keluarnya ini 20.000 kata ya. Makanya buat ibu-ibu yang bekerjanya mengajar, dosen, guru, alhamdulillah nih. Walaupun kita lewat online kan kita ngomong terus ya. Makanya suami saya senang banget kalau dia tahu webinar istri saya sehari 3 kali. Alhamdulillah, berarti 20.000 kata sudah langsung habis. Ya, ini alhamdulillah. Ya. Baik, dan ketika seorang wanita berbicara, scan otak memperlihatkan bahwa otak bagian depan kiri dan kanan yang merupakan pusat pengendalian bicara, keduanya aktif. Fungsi pendengarannya pun aktif pada waktu yang bersamaan. Coba ya, ngomong sama denger kita aktif Bu. Sehingga memungkinkan wanita untuk berbicara sekaligus mendengarkan secara terus-menerus. Sementara yang dibicarakan adalah topik-topik yang tidak saling berkaitan. Nah, itu jagonya perempuan, Bu. Bisa ngomong, bisa dengar langsung. Dan kalau ngomong, topiknya ganti-ganti. Tapi mudeng gitu. Laki-laki nggak bisa, Bu. Laki-laki satu topik berhenti, satu topik berhenti, satu topik berhenti. Makanya banyak bapak-bapak suka tersesat kalau ngomong di antara dua perempuan. Ibu udah ngomong topik ketiga, bapak itu masih mikir, kamu nih ngomong apa ya gitu. Ya, ini dia. Wanita telah menjadi bahan olok-olok selama ribuan tahun karena mereka dinilai terlalu banyak bicara. Ya, pria sangat terkejut ketika pertama kali mengetahui bahwa wanita memiliki kemampuan berbicara sekaligus mendengarkan secara terus-menerus. Pria hanya mengira bahwa wanita-wanita itu begitu berisik. Jadi waktu penelitian ini diproklamirkan, itu banyak pria-pria ilmuwan ya, pria kaget, ternyata perempuan bisa ya bicara sekaligus mendengar. Ya, dia sangka tuh perempuan bawel aja gitu. Padahal udah kaget, kemampuan kita luar biasa, ya. Nah, dalam kondisi new normal ini kita tahu memang ini new normal kalau kata ahli-ahli epidemiologi ya di negara kita itu new normal tanda kutip. Ya, virus corona ini masih merebak, bahkan yang tentu teman-teman yang bekerja tenaga kesehatan yang menjaga di UGD, di IGD itu pasti lihat pasien corona masih terus berdatangan, ya. Jadi kita harus mensiasati. Kenapa? Karena di sisi lain juga perekonomian kita juga harus ya diangkat kembali. Ini masalah sosial ekonomi ya, makanya new normal ini dicanangkan, dan new normal bukan hanya di Indonesia, tetapi ini perintah dari dunia atau perintah dari WHO, ya. Baik, dan yang penting ini protokol kesehatan mungkin nanti akan lebih dijelaskan oleh teman-teman pembicara lainnya ya. Cuman saya mau kasih tahu inilah yang harus kita ikuti dan bahkan harus dilatih ya buat orang-orang yang nggak biasa pakai masker kan. Kalau kita tenaga kesehatan kan mungkin sudah terbiasa ya. Teman-teman bidan juga mungkin sudah terbiasa. Tetapi buat yang lain-lain ini harus latihan, cuci tangan benar-benar harus latihan. Jaga jarak ini harus latihan benar-benar. Hindari menyentuh wajah. Ini perempuan nih. Saya nih paling susah nih. Saya melatih untuk nggak nyentuh kudu, nggak nyentuh muka kalau di luar rumah ya, nyentuh kacamata ini, ini latihan banget. Menerapkan etika batuk dan bersin, mungkin kita yang bekerja di kesehatan sudah terbiasa, tetapi kita harus melatih juga keluarga dan menjaga kesehatan dan imunitas, ya. Baik, dan buat saya
untuk kita mensiasati era new normal ini yang kita tahu ya, COVID-nya masih ada, virus coronanya masih ada, maka kita menjaga keseimbangannya. Buat saya ini ada 4. Ya, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga perasaan, dan jaga pikiran. Ya, mungkin kita sudah jaga kesehatan, sudah jaga kebersihan, ini yang mau kita jaga. Mungkin selama ini juga sudah otomatis menjaga, namun kalau kita tambah mengenal, insya Allah. Dan juga perasaan atau wanita dengan pria itu ada bedanya sedikit. Ya. Baik, dan perasaan dan pikiran itu ada di dalam otak manusia, jadi kita akan bahas tentang otak. Kita sama-sama tahu bahwa inilah otak manusia, ini ada otak besar, otak kecil, ini dilihat dari samping kiri, ini dilihat dari atas, ini belahan kanan, ini belahan kiri, ya. Dan ya, punten kita sudah tahu juga bahwa otak emosi itu ada di otak tengah manusia, ya, disebutnya limbic system ini, ya. Ini kalau saya belajar anatomi dan guru saya, dosen saya mengatakan kalau kamu mau tahu nggak besarnya otak emosimu, seberapa gitu ya? Kan seberapa dok? Seberapa prof? Sekepalan tangan masing-masing gitu. Jadi otak emosi saya segini. Ya. Dan nanti otak emosi ini ya limbic system akan sambung dengan batang otak atau otak reptil. Ya. Dan kita tahu ini neokortex, inilah yang membedakan nanti mamalia dengan kita karena kita lebih tebal kulit otaknya. Yang pasti kita ini otak emosi di tengah. Baik, kalau kita lihat dari samping persis begini, otak emosi sering disebut sistem limbik atau otak mamalia. Dan kita punya neokortex, ya. Dan di prefrontal cortex inilah ini tempatnya untuk prinsip-prinsip kebaikan dan guidance kita di sini. Kalau kita ngaji, ya buat yang muslim kita ngaji, teman-teman yang lain misalnya baca kitabnya masing-masing, itu masuknya di sini nanti nih. Ya. Kemudian kita mendengarkan nasihat dari orang tua atau dari orang lain, nanti masuknya di sini. Ya, kita mendengarkan arahan atau pelajaran-pelajaran dari para guru kita mulai dari TK sampai juga kita kuliah. Bahkan apabila kita mendengarkan seminar seperti ini dan siapapun yang menyampaikannya, ini nanti masuknya ke sini. Ya. Dan tentunya kita tahu ada batang otak juga atau otak reptil yang di otak kita. Nah, inilah otak yang diciptakan oleh Allah untuk menjaga pada saat kita diserang sesuatu dari luar. Ya. Makanya ada istilah fight or flight. Ya. Dan kadang ilmu-ilmu itu nggak bisa masuk di sini, tapi masuknya di sini. Antara batang otak dan otak mamalia, ya. Tetapi kalau dia masuk ke depan itu jauh lebih memorinya jangka panjang. Kalau dia memori di sini, ini memori jangka pendek, ya. Dan sekarang yang kita mau pelajari adalah yang di tengah ini. Ya. Baik, rupanya di tengah otak manusia tadi atau otak emosi atau disebut juga limbic system atau disebut juga otak mamalia. Para ilmuwan meneliti ternyata ada sekitar 10 jenis level emosi atau jenis emosi. Kenapa disebut level? Karena ternyata dia bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Kok taunya bertingkat? Itu tadi karena menggunakan EEG, elektroensefalogram. Makanya kalau orang apati, frekuensi otaknya ternyata 50 Hz. Kalau orang sedih, 75. Kalau orang takut, itu 100. Kalau orang buru-buru, nah ini kalau ada kita buru-buru ya, atau nih misalnya dalam kepanitiaan ada mau buru-buru ya, kamu nanti begini kan, nah, itu mungkin di sini nih ya. Kemudian anger lebih tinggi sedikit ya, 150 Hz ya, dan pride sombong itu 175, dan ini masuklah ke courageous, bisa diartikan semangat atau bisa diartikan berani, tapi berani yang gembira ya, bukan berani yang marah. Kalau berani yang marah tuh nekat namanya. Ya, atau berani yang takut tuh nekat namanya ya. Kemudian di atas courageous ada acceptance atau menerima, itu sekitar 350 Hz ya. Dan di atasnya ada emosi yang levelnya peace, damai, peace ya. Saya memang dokternya slang dan slanker kayak peace ya. Peace itu damai sekitar 600 Hz, dan ada satu lagi rupanya emosi yang sangat tinggi yang disebut pencerahan ya, enlightenment. Ya, ini susah banget ngomong enlightenment. Ya, itu sekitar 700 sampai 1000 Hz. Ya. Pencerahan itu kayak apa sih? Pencerahan itu perasaan yang gini nih. Oh, gitu. Ya. Kalau kita ngaji, baca kitab, tuh kita baca terjemahannya, baca tafsirnya, terus kita rasa, oh gitu ya Allah, gitu ya.
Atau kita merenung, kemudian kita, Masya Allah, rupanya, gitu ya. Nah, itu pencerahan. Habis dengar kuliah, kan kalau kita misalnya masuk kuliah, teman-teman masuk di sekolah kebidanan, saya waktu masuk ke sekolah kedokteran, ya guru-guru saya bilang, jantung ini kerjanya kayak gini, terus saya, oh ya Allah, gitu ya. Nah, itu namanya pencerahan. Tapi ada juga anak pas orang belajar cuman gini doang. Oh gitu. Ah itu bukan di sini tuh. Ya. Mungkin lagi sedih barangkali waktu belajar atau lagi takut. Mungkin nggak tahu takut apa atau lagi mau buru-buru udah kelaper. Aduh lama banget sih. Nah gitu ya. Itu belum orang kalau belajar yang mau buru-buru berarti di sini jauh banget. Ya itu energi cuma 125 nih frekuensinya ya. Atau lagi marah atau lagi sombong, udah gue udah tahu. Ah itu berarti sombong itu. Ya, nah ini rugi. Kenapa? Karena kalau kita berada di enlightenment atau pencerahan ini 700 sampai 1000 Hz. Ya, dan ini yang dibilang zona ikhlas. Apabila teman-teman mau belajar dengan semangat, itu berarti ikhlas. Sekarang karena kita stay at home, buat ibu-ibu mungkin kerjanya jadi double-double ya Bu. Ngurus suami, ngurus anak, nemenin anak sekolah dan belajar gitu ya. Walaupun saya ingatkan bahwa ibu adalah pendidik pertama dan utama. Ya, dan sekarang kita disuruh oleh Allah kembali ke situ, ya. Dan kalau kita menerima dengan senang, itu berarti kita di acceptance, itu berarti kita zona ikhlas. Ya, dan kita mau nyetrika baju barangkali nggak ada yang bantuin di rumah gitu ya. Dengan gembira gitu, ya Allah ini baju suamiku dan sekarang dia sudah mulai kerja, ya aku setrikakan. Itu namanya ikhlas, Bu. Tapi kalau ibu mau nyetrika terus males banget gitu, aduh. Ya, marah gitu ya, aduh banyak banget lagi yang mau disetrika, itu berarti belum ikhlas itu, masih dimarah. Artinya apa? Ibu berhenti dulu, jangan nyetrika dulu Bu. Kenapa? Percuma nyetrika sambil marah itu nggak ikhlas. Jadi ngapain? Duduk dulu manis, naikkan level emosinya untuk kesini aja. Dari marah ke semangat itu cuma 2 tingkat. Ya, gimana caranya? Ibu duduk, tenang, tarik nafas panjang, karena teknik umum untuk naik level emosi tarik nafas panjang. Bayangin marahnya keluar lewat mulut, gitu ya. Itu cara paling umum. Ya, itu dipakai oleh siapa saja ya. Makanya kalau lihat anak-anak lagi kesel, ya tarik nafas nak, tenang. Tapi kalau dalam Islam, kata Nabi kalau marah berdiri suruh duduk. Makanya latih diri kita kalau lagi marah berdiri, kesel berdiri, mau buru-buru diri langsung duduk. Tarik nafas. Anak-anak juga gitu. Dia lagi marah kita lihat berdiri, duduk. Ya, nggak usah dinasehati. Kenapa? Pantang nasehati orang siapapun itu pada saat level emosinya di level negatif. Batang otaknya langsung tegang dan dia denial, ya, dia menolak itu. Nah, tunggu sampai emosinya ke atas. Kenapa begitu? Karena memang emosi 10-10-nya ini ada di otak kita, ya, dan tidak pernah hilang. Yang ada adalah kita mencoba untuk berikhtiar selalu cepat naik ke atas. Bu Aisyah, saya takut loh waktu awal-awal pandemi itu wajar Ibu. Ini Ibu di sini takut, tapi cepat-cepat naik ke atas. Bu Aisyah, saya kesel banget lihat anak-anak itu tidur melulu. Berarti Ibu kesini kan marah kan, kesel kan? Ya, itu wajar Ibu. Yang penting Ibu cepat-cepat naik ke atas. Ya, kenapa cepat-cepat naik ke atas? Karena keuntungannya lebih banyak kalau kita berada di zona ikhlas ini. Kenapa? Dia energinya positif. Inilah yang disebut nafsu mutmainnah. Kita berharap, kita nggak tahu meninggalnya kapan, kita mau malaikat jemput dengan menyebutnya atau memanggil kita, ya ayuhan nafsu mutmainnah. Jadi pas kita di bawah, cepat-cepatlah naik ke atas. Cepat-cepatlah. Apa caranya Bu Aisyah? Itu tadi tarik nafas panjang, ya. Kalau sampai kesel pun, sedih pun, nangis, nggak apa-apa nangis. Kemarin banyak banget ibu-ibu, Bu Aisyah gimana nih suami saya di PHK Bu Aisyah? Saya cuma bilang nangis aja dulu Bu. Kok nangis? Ya iya nangis aja dulu. Supaya apa? Supaya naik level emosinya di sini dulu. Kenapa? Ini nanti beruntung kalau kita naik di sini. Ya. Bu Aisyah saya juga nangis sekarang, tapi nangisnya bersyukur. Oh iya. Kenapa? Karena nangis itu bisa di level emosi apa aja. Sedih bisa nangis, takut juga bisa nangis, nafsu juga bisa nangis, marah bisa nangis, sombong aja bisa nangis. Semangat pun bisa nangis, bersyukur, ini menerima nih bersyukur juga bisa nangis. Ya, orang damai pun bisa nangis. Bahkan enlightenment pun pencerahan kita bisa nangis. Ya Allah, untung ya Allah. Nah, kalimat itu luar biasa. Ya, ini. Oke. Jadi ini semua ada di sini. Dia nggak bisa hilang. Cuman bisa kita cepat-cepat move on.
Makanya dikatakan keimanan orang naik turun karena pengaruh otak emosi ini. Dia di tengah soalnya. Artinya apa? Kalau pas kita turun, kita lupa. Kalau pas kita takut, kita lupa bahwa Allah Maha melindungi. Kita takut nggak ada uang karena nggak, ya itu tadi di PHK, karena kita takut, kita lupa bahwa Allah Maha pemberi rezeki. Itulah makanya keimanan kita turun lagi. Makanya kita naikkan. Supaya apa? Supaya kita semangat, terus yakin ya. Di sini nanti yakin nih. Ya Allah, iya ya, Engkau yang Maha melindungi. COVID itu juga makhluk ciptaanmu kan gitu ya. Walaupun sebetulnya Allah menciptakannya bukan untuk di tubuh manusia. Allah menciptakan corona itu untuk di hewan. Cuman kita yang nggak tahu siapa tuh yang masukkan ke tubuh manusia. Apakah lewat santapan, apakah rekayasa, walau alam bisawab. Yang penting ini nih kondisinya kayak gini. Sudah, jangan bertengkar soal itu. Ya, sehingga kita sekarang gimana cari untuk mengatasinya gitu. Jadi ini naik turun. Ya, dan ini wajar, yang penting cepat-cepat naik. Setuju ya? Baik, menurut Profesor David Hawkins, getaran magnet energi di bawah 200 Hz menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit. Jika frekuensi energi seseorang di atas 200 Hz, maka dia senantiasa sehat. Di atas 200 ini semangat, menerima, peace. Ya. Kalau kita sering marah, wah itu bisa sakit tuh. Ya, kita udah jaga kesehatan, tapi jaga kesehatan sambil takut, sakit juga nanti. Ya, jaga kebersihan sambil marah-marah, kita marahin anak-anak bahwa kamu nih nggak bersih, kamu nih, itu nanti sakit juga Bu. Ya, makanya kita diminta untuk ya 200 Hz ke atas. Bahkan Prof. Hawkins mengatakan di dunia ini dia telah melihat orang yang mempunyai frekuensi positif di atas 700 Hz, ya, maka kekebalan tubuh dan vitalitasnya sangat tinggi. Itulah makanya mengapa kita sering baca buku, dengar seminar, dengar ceramah, itu supaya kita bisa di 700 dan di atasnya. Ya, itu makanya saya bersyukur banget teman-teman ya dari Poltekkesnya Tasikmalaya sering melakukan seminar, itu bagus banget Ibu. Ya, apapun itu, karena semua ilmu adalah ilmunya Allah. Ya, berbagai sistem dalam tubuh manusia mampu beradaptasi. Ya, kita tahu semua ini sistem di tubuh kita ini mampu beradaptasi. Oke. Nah sekarang, tadi otak emosi kan di tengah nih, di tengah, ya. Kita tahu ya ini kan otak kanan, otak kiri, otak emosi di tengah. Nah sekarang perbedaannya ya respon pada pria dan wanita. Ya. Tapi sebelumnya kita tahu juga ilmu ini sudah lama juga. Saya refresh kembali. Otak kanan itu otak kreativitas, ya. Otak kiri otak analytical, analisa. Jadi otak kanan kalau ibu lihat warna-warni itu kanan kita bekerja. Kalau ibu sedang berimajinasi, kanan bekerja. Kalau ibu sedang menghayal, itu kanan yang bekerja. Kalau ibu sedang dapat intuisi, terus kreatif kan otak, itu kanan yang bekerja. Kalau ibu juga misalnya sedang dengar musik, atau ibu yang main musik, itu kanan yang bekerja. Ya, teknologi juga kanan yang bekerja. Oke. Kalau kiri otak analisa, otak bahasa. Tadi kan bahasa semua di kiri ya. Terutama laki-laki di kiri. Kita perempuan di kiri tambah kanan depan sedikit. Ya, kiri juga otak hitung-hitungan. Kalau ibu sedang menghitung-hitung kalkulasi pengeluaran dan gimana-gimana, itu kiri kita bekerja. Ibu teratur, detail, ya itu kiri. Serius itu kiri. Syair lagu itu kiri. Ya, dan antara kiri dan kanan ini ada jembatannya, di dalamnya itu namanya corpus callosum. Ya. Jadi ini sekali lagi, ini otak kreatif, ini otak analisa. Artinya kita bisa kreatif dan kita bisa serius. Kita bisa santai, kita bisa serius ya. Nah sekarang, kalau seorang pria sedang emosi, terutama emosi negatif, maka yang terpengaruh adalah otak kanannya. Jadi otak kreatifnya. Kirinya pria tidak terpengaruh. Artinya apa? Kalau kemarin semua suami kita juga itu takut Bu. Takut, cemas, khawatir, bingung, sedih. Cuman yang terganggu otak kanannya. Makanya agak nggak kurang kreatif tuh suami-suami waktu itu ya. Kalau sekarang kan sudah mulai terbiasa ya. Nah kirinya tidak terganggu. Makanya jangan heran ya, bapak-bapak masih bisa kerja, bapak-bapak masih bisa buka laptop, atau bapak-bapak masih bisa ya buka gadgetnya, atau masih bisa pimpin rapat. Kenapa? Karena otak analisa, otak berhitung, otak bahasa teratur. Laki-laki tidak terganggu.
Perempuan otak kanannya yang terganggu, kirinya tidak terganggu. Bagaimana kita wanita? Kiri kanan terganggu. Ya. Jadi otak analisa kita terganggu, otak kreatif juga terganggu. Ya. Ini ya kita nih. Makanya perempuan kalau sedih kentara banget mukanya. Kalau marah kentara juga mukanya. Kadang muka dia nggak ngomong tapi kentara mukanya. Kentara gesturnya. Ya. Kita marah juga begitu. Kita sombong, perempuan tuh kentara banget. Perempuan sombong itu gimana kentara, Bu. Ya, ini kenapa? Karena kiri kanannya ya terstimulasi atau terganggu. Ya. Nah ini, untungnya yang terganggu areanya kecil-kecil. Sehingga perempuan kadang masih bisa kerja, walaupun sedang sedih atau sedang marah, tetap aja dia masih bisa masak, tapi air matanya kemana-mana, mukanya sudah sembab, ya mulut nggak bisa lagi senyum. Itu perempuan. Ya, laki-laki memang kanannya saja, tetapi lubangnya besar. Dia cuma 2 lubang, tapi lubangnya besar. Maksudnya apa nih Bu Aisyah? Jadi laki-laki kalau marah banget, sedih banget, takut banget, maka karena lubangnya besar dia akan berteriak atau memukul. Berteriak atau memukul. Kalau ada anak laki-laki sudah berteriak atau memukul berarti dia marah banget atau sedih banget atau kecewa banget, kesel banget. Ya. Ini. Ya, tapi kalau dia marah tapi masih diam-diam aja, malah masih main, dia ngerjakan sesuatu, ya dia masih susun-susun balok-balok, itu berarti ya marahnya belum marah banget, tapi dia marah. Jadi tolong ibu-ibu kalau lihat bapak-bapak kondisi kita sedih misalnya, ada keluarga yang anggota keluarganya kena COVID masuk ICU gitu ya, kan ibu-ibu udah kelihatan tuh sedihnya ya, tapi pas kita lihat suami kita, kok dia masih mimpin rapat ya? Emangnya dia nggak sedih? Dia tetap sedih Bu. Cuman otak kiri tidak terganggu. Tapi kalau sedih banget itu bisa nangis. Kalau marah banget itu bisa berteriak, bisa memukul. Kalau takut banget itu juga bisa berteriak. Inilah perbedaannya. Kalau kita karena kena semua dan kecil-kecil, ya baru sedih sedikit udah ketahuan, baru marah sedikit udah ketahuan. Ya, kecuali ada beberapa watak, terutama watak ekstrovert yang cepat dia naik level emosinya. Ya. Nah, cuman perempuan beda sama laki-laki. Kalau laki-laki marah, perempuan kalau marah banget malah dia diam. Diam, tidak ngomong, diam. Ya. Terus kalau ditanya sama suaminya, "Mama, marah ya?" Wanita tidak berterus terang. Apa dia bilang? Enggak, gitu ya. Dan selalu nggak mau lihat orang yang kita marah sama dia itu. Kalau kita suami misalnya nanya sama kita langsung nggak mau lihat, nggak mau lihat. Siapapun itu, ya. Orang yang mau kita ya punya profesi ke level kita 2 S3 kah, bahkan seorang psikolog sekalipun ya itu kalau lagi marah dia juga lupa ilmunya, dan kalau ditanya sama suaminya, "Mama marah ya?" pasti dia buang muka, "Enggak," gitu. Dan bawah sadarnya perempuan waktu bilang enggak, dia bilang apa? "Tanya lagi dong, tanya lagi dong, tanya lagi dong," gitu. Makanya tolong ibu-ibu kasih tahu suami ya, atau kalau ada bapak-bapak yang nonton di acara ini, tolong please kalau lihat anak perempuan marah atau sedih atau takut atau istri seperti itu, kalau bapak tanya dan dia bilang enggak, please tolong tanya 2 kali lagi. Karena perempuan kepengen ditanya 3 kali. "Mama marah ya?" Pasti bilang enggak, pasti. Mau siapapun. Enggak. Ya. Tolong tanya yang kedua, tapi kasih waktu antara pertanyaan 1 dan kedua sekitar 5 menit. Ya, iya. "Mama marah ya?" Pasti tuh antara separuh-separuh. Siapa yang marah? Rugi amat. Gitu kan. Tapi tolong tanya yang ketiga, karena ini tanggung nih. Ya, baru tanya ketiga gitu, "Mama marah ya sama papa?" Baru tuh kita, "Iya, aku marah. Papa nggak pernah ngerti aku." Gitu dia. Ya, itu dia. Ya. Jadi sekali lagi wanita itu tidak berterus terang. Kalau pria terus terang. "Ayah marah ya?" "Iya." Gitu. Nah, inilah perbedaan kita nih, Bu. Ya, makanya saya kalau bercerita tentang perasaan perempuan atau wanita, harus juga kita bicara perasaan pria atau laki-laki supaya sebuah perbandingan ini. Dan kita juga memahami mereka, ya. Pria kalau ada masalah suka menyendiri. Pria bila tertekan tidak mau bicara. Please ya. Ibu kalau lihat suami kayaknya capek banget, anak laki capek banget, biarkan dia menyendiri. Kenapa? Otak pria sedang cari solusi. Jangan ditanya-tanya. "Saya dulu salah." Suami datang mukanya merengut gitu. Saya tanya, "Kenapa Mas capek ya?" "Iya." Terus saya nanya-nanya padahal nggak boleh.
Kenapa sih Mas? Mbok ya cerita sama aku kan istrimu, ibu dari 5 anakmu. Suami saya bilang apa? Dia mau teriakin saya diam, takut juga, dia begini tangan ini. Hati suruh diem. Ya, anak laki juga gitu, Bu. Kalau anak laki lagi capek banget atau dia merenung gitu, kenapa nak? Enggak. Itu jangan tanya-tanya. Oh ya sudah. Ya, please, ini dengar baik-baik. Kenapa? Karena berantemnya suami atau anak laki atau kesel sama kita itu karena ditanya-tanya. Lain dengan wanita. Wanita kalau ada masalah lebih suka berbagi. Wanita bila tertekan butuh bicara, tapi tolong karena tadi dia nggak bisa berterus terang, tanya dulu 3 kali. Kenapa? Karena dia mau berbagi. Banyak laki-laki salah, karena laki-laki berpikir otak dia kalau ada masalah kan suka menyendiri. Terus laki-laki tanya sama istrinya, Mama marah ya? Enggak. Apa kata laki-laki? Ya udah, mungkin mau sendiri, maka ditinggal. Enggak nanya sampai 3 kali. Makanya kita kesel banget tuh kan, dia nggak pernah ngerti aku. Mulai sinetron. Ya. Nah, baik. Pria atau laki-laki curhat tanpa suara dengan diri mereka sendiri. Ketika seorang pria duduk sambil menatap sesuatu, sebuah alat scan otak memperlihatkan bahwa pria itu sedang berkomunikasi dengan diri mereka sendiri di dalam kepalanya. Otak pria terbagi-bagi dan memiliki kemampuan untuk memisahkan dan menyimpan informasi. Pada akhir hari yang penuh masalah, otak laki-laki dapat menyimpan semua masalah tersebut. Jadi please ibu-ibu, kalau laki-laki lagi diam sendiri, itu berarti nggak mau diganggu. Nggak usah diganggu, paling ayah ini minumnya ya, ini makanan, ini minum. Udah, tunggu. Laki-laki atau pria, suami atau anak laki, kalau dia sudah menemukan alternatif solusi dari masalah, dia yang nanti datangi kita untuk cerita. Tunggu aja, sabar aja. Nggak usah nanya. Ya, apalagi kalau dia bilang enggak, berarti itu enggak boleh tanya-tanya itu. Ini harus difahami nih. Ya. Kalau wanita masalahnya butuh bicara. Otak wanita tidak menyimpan masalah seperti otak laki-laki. Masalah bagi wanita terus berputar-putar di dalam kepalanya. Satu-satunya cara wanita melepaskan masalah dari kepalanya adalah membicarakan masalah tersebut untuk mengungkapkannya. Karena itu saat seorang wanita berbicara di akhir harinya, tujuannya adalah untuk melepaskan ganjalan hatinya, bukan untuk mencari kesimpulan atau penyelesaian. Jadi buat para ayah, kalau anak perempuan atau istri ngomong atau ngobrol, please tolong denger aja. Ya, dia nggak butuh solusi. Begitu juga ibu-ibu kalau anak perempuan ngomong dengerin. Dan ingat kalau bicara sama perempuan ya harus lihat mukanya ya. Wanita bila curhat hanya ingin disimak, tapi pria bila mendengar curhat selalu menawarkan solusi. Ibu-ibu juga harus tahu nih. Kenapa? Karena kan yang belajar kita ya. Jadi kalau kita curhat, ayah aku sakit kepala. Laki-laki atau pria pasti nawarin solusi. Kenapa? Wujud tanggung jawab. Apa kata suami? Minum obat dong. Padahal bukan itu kita mau. Perempuan kalau disuruh minum obat marah, Bu. Minum obat apa lagi? Sudah aku minum semuanya gitu. Ya, tapi ibu tolong kalau curhat sama suami dan suami bilang suruh minum obat, itu berarti dia cinta banget, Bu. Dia bertanggung jawab. Ya, ini suami saya lagi ada di Jatinom, Klaten, Ibu. Tadi malam saya bilang, ayah aku demam nih, pilek. Ya, seperti biasa, otak pria menawarkan solusi. Dia apa? Dia bilang, minum air putih yang banyak, ya, minum madu NZ Pro. Cuma saya langsung, ya Allah, dia cinta banget sama aku. Gitu. Berarti dia tanggung jawab. Kenapa? Dia ngasih solusi. Kan gitu. Kalau dulu marah loh, Bu. Ih, suruh kayak gini. Mbok ya bilang, ya sayang sabar. Kan gitu. Itu bukan gitu. Makanya ibu kalau lagi curhat sama suami bilang, ayah, abi, bunda cuma curhat doang. Dengar aja ya. Nah, suami saya pinter tuh. Cuman kadang-kadang dia lupa tuh. Kalau saya curhat dia tanya sama saya. Mau pakai solusi apa enggak. Kayak mau nanya, pakai bawang goreng apa enggak gitu, Bu. Tapi itu jauh lebih baik ya daripada debat kusir. Ya. Nah, kekerasan dalam rumah tangga meningkat di masa pandemi Covid karena didominasi oleh kekerasan psikologis tadi dan tentu ekonomi, jelas ya ekonomi. Tetapi kalau kita tahu tentang emosi pria, otak pria dan wanita, harusnya tidak ada kekerasan dong. Ya, ini survei dari Komnas Perempuan, kelompok yang rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kelompok perempuan yang pasti betul. Usia rentan 31-40 tahun nih, Bu. Di atas 40 tahun ya, apalagi di atas 50 tahun kalau kayak saya udah nggak lagi kekerasan dalam rumah, udah menerima apa adanya ya. Dan tentunya harus banyak belajar.
kelompok dengan status perkawinan menikah, kelompok penghasilan kurang dari 5 juta rupiah, ini rawan untuk KDRT, kelompok yang memiliki jumlah anak 3 atau 5 orang, atau lebih dari 5 orang, kayak saya kan, ya ini kalau nggak belajar bahaya nih. Kelompok yang tinggal di provinsi yang teridentifikasi jumlah kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. Ini bikin stres ini Bu. Ini bikin takut, di level takutnya kelamaan, makanya harus cepat-cepat naik. Kalau enggak, habis anak-anak, kesian. Dan tambah lagi wanita mengalami penambahan waktu kerja 2 kali lipat karena adanya tugas tambahan untuk mendampingi anak belajar di rumah yang biasanya dilakukan sekolah. Kebijakan stay at home memaksa wanita untuk mempelajari teknologi belajar secara online untuk anaknya. Kebutuhan hidup sehat dan bersih serta pelayanan kebutuhan pangan dengan asupan gizi cukup selama masa COVID-19 sehingga memaksa wanita memberikan waktu lebih untuk kerja domestik. Nah ini dia Bu nih. Kadang itu tadi, kita perempuan bukan gaptek. Memang otak kita, kanannya kita tidak sedominan kanannya laki-laki. Makanya laki-laki lebih menguasai teknologi. Ya. Nah ini tadi masalah kerja dari rumah dan belajar dari rumah. Itu apa? Jaringan internet nggak stabil, atau anggaran untuk kuota internet yang kurang, atau itu tadi nggak ada peralatan, kayak adik-adik kita, anak-anak kita yang nggak punya gadget itu, kasihan dia akhirnya belajar baca terus buku paket, ya. Jadi memang masyarakat kita memang belum siap dengan teknologi dan infrastruktur di sini, ya. Baik, dan terakhir saya mau bilang bahwa ini tadi kita belajar tentang corpus callosum yang menyambungkan otak kiri kanan. Ya, jadi kata Roger Grosky, korpus callosum wanita lebih tebal daripada pria, sehingga perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu, Bu. Artinya kita sudah dianugerahi Allah kemampuan untuk bekerja dan mengerjakan pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Jadi ini multitasking memang anugerah Allah, makanya kita syukuri. Kalau nanti ibu di rumah yang lebih banyak kerja, itu ladang amal kita, Bu. Ya. Laki-laki bagaimana? Korpus callosum laki-laki lebih tipis, makanya otak laki-laki dibuat untuk pekerjaan khusus, otak laki-laki terbagi-bagi dan disusun untuk memusatkan perhatian pada satu hal khusus, sehingga pendengaran laki-laki menurun. Laki-laki ini, Bu, kalau sudah mengerjakan sesuatu di depannya, apapun itu, baca koran kah dan sebagainya, atau pegang gadget, setelah 10 menit, otaknya konsentrasi, pendengarannya menurun. Makanya laki-laki hanya dapat melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. Ketika pria membaca koran atau buku, pegang gadget, nonton TV, pria tidak mendengar apa yang dikatakan wanita. Jadi ibu kalau anak laki atau suami lagi fokus di sini, ibu kalau ngomong sekelebatan, ngasih tahu keselebatan, dia nggak dengar, Bu. Bukan sengaja nggak dengar, otaknya konsentrasi, pendengaran menurun. Atau ibu panggil suami, itu nggak bisa satu kali. Bukan sengaja, tapi memang sedang konsentrasi, pendengarannya menurun. Oke? Anak-anak juga begitu, anak laki-laki nih Bu. Apalagi sekarang era gadget. Anak-anak generasi gadget. Perempuan juga senang gadget, tetapi bedanya laki-laki lebih senang lagi. Ya, ini namanya generasi menunduk. Ya. Makanya kalau ibu nggak ngerti, maka orang tua berantem, ada yang belain anak teridentifikasi sebagai korban kekerasan. Bahkan anak juga teridentifikasi melakukan kekerasan. Karena itu tadi anak laki kan kalau marah, kalau dia udah mukul berarti marah banget. Ya, baik, dan terakhir ini, slide terakhir, laki-laki korpus callosumnya lebih tipis, maka otak kanan kerja sendiri, otak kiri kerja sendiri. Perempuan karena korpus callosum lebih tebal, maka otak kiri kanan perempuan banyak tersambung. Ini yang menjadi multitasking. Ini multitasking, ini monotasking. Ya. Tapi ada kelemahan juga, Bu. Otak kita begini nih, Bu, yang multitasking. Apa kelemahannya? Sering salah tunjuk arah. Mas, belok kanan, Mas. Tangannya ke kiri, Bu. Ya. Makanya jangan heran kalau ibu-ibu berkendaraan, sennya di kanan, beloknya ke kiri, itu karena otaknya begini. Ya. Masuk WC, pergi mall, masuk WC selamat, keluar itu nggak selamat, Bu. Kadang salah masuk pintu keluarnya atau ke WC laki-laki, ya. Baik, inilah yang membedakan antara pria wanita, makanya membuat perubahan atau perbedaan emosi ya dan pikirannya pria dan wanita, ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Rinela, ya. Mudah-mudahan kita bisa diskusi. Ya.